Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbal alamin wa ilahal mursalin wa qayyumas samawati wal aradhin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu bil kitabil mubin, al-fariqu bainal huda wad dhalal wal ghayyi war rasyad wasyakki wal yaqin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muhtadin wa qaidil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alaihi salatu wassalam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepada Allah hingga saat ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, agar Ramadan kita menjadi lebih bermakna di dalam kehidupan kita, maka yang pertama kita harus mengetahui bahwa Ramadan merupakan sarana tazkiyatun nafs, sarana untuk mensucikan jiwa. Jadi Ramadan merupakan sarana untuk penyucian jiwa. Dan hal ini adalah yang sangat penting. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasulnya, mengutus para nabinya, di antara tujuannya adalah untuk mensucikan jiwa-jiwa umatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 151, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Di dalam ayat ini Allah memberikan gambaran kepada kita bahwa Allah mengutus para rasulnya. Di antara misinya yang pertama adalah yatlu alaikum ayatina, untuk membacakan ayat-ayat kami. Yang kedua kata Allah, wa yuzakkikum, untuk mensucikan jiwa-jiwa kalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan begitu pentingnya penyucian jiwa ini, Allah Subhanahu wa ta'ala sampai bersumpah berkali-kali untuk menyimpulkan di dalam surat Asy-Syams ayat 10 dan 11, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung seseorang yang mensucikan jiwa mereka, wa qad khaba man dassaha, dan merugi mereka yang telah mengotori jiwa mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka kata para ulama,
An-nafsu idza ja'at saffat waraqat. Jiwa, fisik kita jika dilatih lapar dan haus, maka dia akan menjadi bersih dan suci. Sebaliknya, seseorang ketika terlalu kenyang setiap harinya, maka dirinya akan menjadi berat dan mungkin enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bisa melihat perbedaan seseorang yang ketika berpuasa dengan yang tidak berpuasa. Di mana ketika kita berpuasa, keinginan untuk beribadah, untuk melakukan kebaikan itu sangat tinggi. Kepekaan sosial itu sangat tinggi di bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena kita dalam keadaan berpuasa. Dan disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita selama 30 hari agar jiwa-jiwa kita menjadi bersih dan menjadi suci. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, mari kita betul-betul memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk mensucikan jiwa kita, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, agar Ramadan kita lebih bermakna, kita harus mengetahui bahwa pahala orang yang berpuasa, pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala langsung yang akan mengganjarnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan anak Adam itu untuk dirinya, illa siyam, kata Allah, kecuali puasa, maka itu untukku dan aku sendiri yang akan mengganjarnya, yang akan membalasnya. Hadirin, pahala-pahala yang lainnya masih bisa dihitung. Pahala sholat ketika dikerjakan sendiri, dia mendapatkan 1. Ketika dikerjakan di Masjid Subulus Salam secara berjamaah, maka mendapatkan 27 derajat. Ketika dilaksanakan di Masjidil Haram, Allah akan mengganjarnya 100.000 kali lipat. Ketika di Madinah Al-Munawwarah, maka Allah di Masjid Nabawi, Allah akan mengganjarnya 1000 kali. Dan menurut jumhur, ketika sholat dilaksanakan di Masjidil Aqsa, Allah akan mengganjarnya 500 kali. Kemudian infak sedekah pun masih bisa dihitung. Ada yang Allah ganjar 10 kali lipat. Ada yang Allah ganjar sampai 700 kali lipat. Tetapi pahala puasa, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata para ulama, redaksi, fa innahu li wa ana ajzi bihi, puasa untukku dan aku yang akan mengganjarnya, menunjukkan pahala puasa itu sangat besar tanpa batas. Ketika puasa itu dilaksanakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, imanan wa ihtisaban, dengan keimanan yang jujur, betul-betul mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang yang berpuasa pahalanya sangat luar biasa, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang akan mengganjarnya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Ramadan ini lebih bermakna, maka kita pun harus menyadari bahwa puasa Ramadan membentengi seseorang dari siksa api neraka. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika wajhahu 'anil nari 70 kharifa." Seorang hamba ketika dia berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan dirinya dari siksa api neraka sepanjang 70 tahun perjalanan.
Jadi kalau seseorang puasa 1 hari karena Allah, betul-betul diniatkan karena Allah, maka dia akan dijauhkan dari siksa api neraka sepanjang 70 tahun perjalanan. Makanya orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan sengaja, tanpa ada udzur sakit, safar dan lain sebagainya, karena memang dengan sengaja, maka puasa itu tidak bisa digantikan jamaah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, inilah mengapa bulan Ramadan ini menjadi bulan yang begitu mulia, dan hendaklah setiap kita menjadikan Ramadan ini bermakna dalam kehidupan kita. Karena setiap hari puasa kita, maka dengan itu kita dijauhkan dari siksa api neraka. Dan bahkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setiap malamnya Allah Subhanahu wa ta'ala banyak membebaskan hamba-hambanya dari siksa api neraka. Dijelaskan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, inna lillahi utaqa'u fi kulli yaumin wa lailatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala banyak membebaskan hamba-hambanya pada malam hari dari siksa api neraka. Likulli abdim minhum da'watun mustajabah. Dan setiap hamba memiliki doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan bukan hanya syahrus shaum, bukan hanya bulan puasa untuk berpuasa, tetapi juga disebut dengan syahrul qiyam, bulan untuk menghidupkan malam harinya. Apakah dengan salat tarawih? Apakah dengan qiyamul lail dan salat tahajud? Maka setiap malamnya Allah memilih hamba-hamba pilihannya yang beribadah kepada Allah, Allah akan bebaskan dari siksa api neraka. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, agar Ramadan kita lebih bermakna adalah memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan untuk mengumpulkan amal soleh. Dan di antara sebab yang menghambat seseorang untuk melakukan amal soleh dan ibadah, yang menghambatnya adalah dosa. Oleh karenanya, agar seseorang itu ringan dalam beribadah, maka dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dosa-dosa itulah yang menghambat seseorang untuk malas beribadah, untuk malas sholat tarawih, untuk malas membaca Al-Quran. Semua ibadah dihambat oleh dosa yang melekat pada diri seseorang. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah. Hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Seorang hamba ketika dia melakukan sebuah dosa, maka Allah akan memberikan titik di dalam hatinya, satu titik. Ketika dia beristighfar dan bertaubat kepada Allah, maka hatinya, titik itu akan hilang dan bersih kembali. Tapi sebaliknya, wa in ada, ketika dia kembali kepada kemaksiatan dan terus bermaksiat kepada Allah, hatta ta'luwa qalbahu, sampai hatinya dipenuhi titik-titik hitam tersebut, maka itulah yang disebut ron, yang Allah firmankan dalam surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim, hati mereka tertutup disebabkan karena begitu banyak dosa yang mereka perbuat. Hadirin, itulah yang menyebabkan seseorang berat untuk beribadah, berat untuk melakukan amal kebaikan dan amal soleh, disebabkan karena dosa. Maka agar dosa ini hilang, maka perbanyaklah bertaubat dan beristighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sudah mengajarkan kepada kita di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmidzi. Rasulullah bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi
fil yaumi aktsara min sab'ina marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Di dalam riwayat lain disebutkan lebih dari 100 kali. Baginda Rasulullah, panutan kita, qudwah hasanah, masih beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Pertanyaannya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana dengan kita yang setiap harinya dipenuhi dengan salah dan dosa serta khilaf? Sudahkah kita memperbanyak istighfar dan taubat setiap harinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alaihi salatu wassalam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma wafiqhum lima fihi salahuhum wa salahul islam wal muslimin. Allahumma a'inhum 'alal qiyami bimahamihim kama amartahum ya rabbal alamin. Allahumma ab'id anhum bidanatas su'i wal mufsidin wa qarrib ilaihim ahlal khairi wan nasihin. Allahumma aslih ulata umuril muslimina fi kulli makan. Allahumma aslih ulata umuril muslimina fi kulli makan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Insyaallah.